Desa ke kawan ni 10. Desa Palima, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Mantap. Apakah Anda bisa memberikan subscribe-nya terhadap channel kami biar tetap semangat membuat konten-konten yang bisa Anda nonton? Oke sih? Ya, betul. Saya sekarang di Kabupaten Bone, Kecamatan Dua Bocoy, tepatnya di Uloe. Hari ini saya akan mengunjungi salah satu desa penghasil kepiting bakau kualitas ekspor yang terkenal di mancanegara. Nama desanya adalah Desa Palima. Saya melakukan perjalanan dengan kendaraan motor, menempuh jarak kurang lebih 20 km dari Uloe ke Palima, melewati Desa Kampoti, Desa Tocina, Desa Lea, Kelurahan Cenrana, Desa Ajang Lase, dan akhirnya tiba di Palima dengan estimasi waktu kurang lebih 1 jam karena jalannya sebagian tidak mulus alias rusak. Hal inilah menjadikan transportasi air, ketingting, dan pincara menjadi alternatif paling cepat ke Palima hingga saat ini dengan menelusuri anak sungai Walanai, yakni Sungai Cenrana. Masyarakat mengangkat barangnya setelah dari Palima menaiki Katingting. Mereka lebih cepat tiba dari Palima ke Cenrana. Saya balik arah karena untuk menyeberang melalui jembatan kita harus mutar dari tugu tadi itu, mutar ke jembatan dan saat ini saya berada di atas jembatan Cenrana dan akan mengambil beberapa momen adanya lalu lalang perahu Katingting masyarakat Palima yang ke Cenrana ataupun sebaliknya. Seperti inilah situasi dan kondisi akses masuk ke Desa Palima dari pertigaan Labuto tadi. Banyak sapi, hehehe, dan jalanannya lumayan mantap. Saat ini kita berada di Desa Ajang Lase, tempat perahu pincara. Kita akan menyeberang ke seberang menuju ke Desa Palima. Inilah suasana dan situasi Desa Ajang Lase. Di kesalahan sesuai malolesu kaplat. Rapi ini. Desa ke kawan ni 10. Salwaga tu sisa ni ya. Kesi Boroy. Di seberang terlihat perahu pincara memuat mobil dan beberapa motor serta penumpang. Selain itu di Sungai Cenrana ini banyak lalu lalang perahu Katingting masyarakat yang melakukan aktivitasnya baik ke Cenrana maupun sebaliknya. Ini ada tukang antar paket, hanya diantar sampai di penyeberangan. Yang punyanya tidak datang gimana ya?
Kasih kembali kan suruh lagi Pak ya. 3 kali pengantaran gitu. Oh, 3 kali pengantaran. Oh, 3 kali pengantaran RTS dikasih kembali di penjual. Oh ya, bagus juga. Ada kesempatan 3 kali. Setelah menunggu beberapa menit, perahu Pincara sudah bergerak dari seberang, memuat 1 mobil dan beberapa motor, dan juga beberapa penumpang. Perahu Pincara ini terbuat dari perahu yang panjang di tengah itu, yang kiri kanannya pakai drum atau gabus. Saya nggak tahu itu drum atau gabus, kiri kanan itu. Jadi keseimbangannya mantap. Ini menjadi cerita miris bagi saya, karena sejak zaman Belanda hingga kini Desa Palime masih mengandalkan perahu Pincara seperti ini. Padahal kita kenal Desa Palime merupakan salah satu penghasil kepiting kualitas ekspor, memberikan devisa kepada negara karena hasil kepiting bako yang ada di sini diekspor ke luar negeri. Semoga pemerintah atau pihak terkait memperhatikan hal ini. Mobil segera akan turun. Dan ini sebenarnya berisiko tergelincir. Alhamdulillah selamat. Dan motor pun juga turun beserta penumpang-penumpangnya. Hati-hati Bu. Hehehe. Setelah penumpang turun dari seberang, dan dari sini kita akan naik bersama rombongan adik-adik anak sekolah ini, anak SMA atau SMU, saya nggak tahu SMA berapa ini. Saat ini kita sudah berada di atas perahu Pincara, dan saya bersama rombongan anak-anak SMU yang cantik-cantik dan gagah-gagah ini. Cuma sayang nggak lihat mukanya. Hehehe. SMA berapa ini? SMA? SMA dalam? Setelah menempuh kurang lebih 3 menit, alhamdulillah kita tiba dengan selamat dan turun dari perahu Pincara. Setelah menaiki perahu Pincara, selanjutnya kita melanjutkan perjalanan menuju Desa Palime. Ikuti terus Sapo. Desa Palime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Sebelum kita masuk di Desa Palime, kita lihat dulu anak-anak main apa ini namanya? Berecung. Coba kasih bunyi dulu. Pakai apa itu? Minyaknya. Minyak apa? Oh, seperti ya caranya. Nah, terus semprot, baru tutup. Goyang. Ya, kasih bunyi. Mantap. Coba kasih bunyi. Ya, kita perang-perang dulu. 1, 2, mantap. Siapa namanya semua? Fahri, Rogis, Yang baju kuning. Bal. Halo, dadah. Selamat berperang. Nah, ini adalah jembatan perbatasan antara Desa Palime dengan Desa Ajalase. Nah, ini adalah Sungai Cenrana yang mengarah ke muara atau ke laut. Kita lanjut. Kita keliling dulu deh.
Pasar Rakyat Palima, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Kebetulan sore-sore kita datang, jadi pasarnya sepi. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, dalam tayangan ini kita akan mereview kepiting bakaunya. Jadi kami sampaikan pada tayangan kali ini kita tidak fokus ke kepiting bakau. Kita hanya akan keliling melihat situasi dan kondisi Desa Palima saat ini, di mana Desa Palima kita kenal sejak zaman Belanda. Desa Palima sudah terkenal dengan pelabuhannya karena memiliki alur sungai yang dalam yang bisa tembus ke Danau Tempe, dan hal inilah yang digunakan oleh pemerintah Belanda saat itu sebagai alur transportasi air yang sangat menguntungkan bagi mereka. Ini jembatan kedua setelah kita masuk di Desa Palima. Kita lanjut keliling Desa Palima. Ini juga merupakan sebagai tayangan pengobat rindu, pengobat rindu bagi perantau Bugis Bone, khususnya lagi yang dari Palima yang sudah sekian tahun, sudah sekian lama tidak kembali ke kampung halaman. Nah, video ini bisa menjadi pengobat rindu buat anda-anda semua subscriber YouTube The Bugis Jack 19 yang ada di perantauan. Ini lapangan ya, lapangan sepak bola Palima. Kita akan keliling lewat sini. Masalah kepiting bakau yang ada di Desa Palima ini memang sangat terkenal. Kenapa? Karena Desa Palima terletak di muara Sungai Cenrana, di mana Laut Teluk Bone ada di sebelah timur. Kurang lebih dari sini ke muara itu sekitar 3-4 kilo lagi. Nah, adanya air laut bertemu dengan sungai di muara itu terjadi air yang payau, sehingga air payau inilah yang sangat disenangi oleh kepiting. Ditambah lagi banyak bakau, pohon bakau yang ada di muara Sungai Cenrana ini, sehingga pembudidayaan kepiting bakau di Palima sangat bagus, sehingga menghasilkan kepiting bakau yang berkualitas ekspor. Bahkan terakhir informasi banyak diekspor ke Cina, yang sebelumnya diekspor ke Jepang dan Singapura. Dengan berkaca dari penjelasan saya tadi, sekiranya hasil kepiting bakau dari Palima ini memberikan devisa yang cukup kepada negara, ya sangat wajar lah kalau pemerintah setempat maupun pemerintah di tingkat lebih tinggi sampai ke pusat untuk memperhatikan sarana dan prasarana
khususnya jalan dan jembatan yang ada di Desa Parlima ini. Saya sudah berputar di Desa Parlima dan kita akan mengarah keluar dan kembali menuju Desa Ajar Lase, di mana di Desa Ajar Lase kita menaiki kincara untuk kembali ke Desa Uloe. Mobil dulu naik kak? Mobil dulu naik? Oto yo lo menre? Tama kerja. Tapi kesah biasa sesu. Nala, kesah sesu biasa. Malu lesu. Mau melewa 100. Nakala ke 100. 50. Lebih di